Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan perkara yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita kotori bulan yang seharusnya kita penuhi dengan kemuliaan-kemuliaan Al-Qur'an, namun justru kita bermaksiat di dalamnya, wal iyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat. Para kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa Ramadan di tahun 2024 kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memudahkan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin menyampaikan dan mengetengahkan kehadiran Anda sekalian, yaitu tentang tadarus Al-Qur'anul Karim. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada kita semua melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Beliaulah malaikat yang paling mulia, membawa risalah yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan diterima oleh sang Nabi yang paling mulia. Kemudian barang siapa yang bergelut atau menggeluti yang hal-hal yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim, maka ia pun akan menjadikan manusia itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalil ini menunjukkan kepada kita semua, manakala kita ingin menjadi manusia terbaik, generasi terbaik di umat akhir zaman, maka mari jadilah orang yang mengambil bagian, ikut terus andil di dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pahalanya kita semua tahu bahwasanya 10 kebajikan dalam satu huruf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa lipat gandakan, bisa menjadi 700 kali lipatnya. Karena ini bulan Ramadan, maka sebaik-baik teman, khairul jalis, sebaik-baik teman yang menemani kita adalah Ramadan di kali ini adalah Al-Qur'anul Karim, bukan HP atau yang lainnya. Maka sibukkanlah diri kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di dalam bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan sekarang ini, bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan perkara yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita kotori bulan yang seharusnya kita penuhi dengan kemuliaan-kemuliaan Al-Qur'an, namun justru kita bermaksiat di dalamnya, wal iyad billah. Allah lanjutkan, inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah sebutkan padanya di malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, amron min indina inna kunna mursalin, yaitu urusan yang besar dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami adalah mengutus rasul-rasul kami, yaitu nabi, para anbiya dan para rasul. Jadi ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Jangan kita terlalu pede dengan kematian. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bahkan kita khawatir kita tidak sampai pada penghujung Ramadan. Nabi sebutkan dalam hadis bahwasanya
Manusia itu tulul aman, banyak keinginan-keinginannya, cita-citanya banyak sekali, akan tetapi usianya yang membatasi dia, yaitu usianya sangat pendek. Sementara hawa nafsu, keinginan-keinginannya sangat panjang. Maka jadikanlah kesempatan kali ini benar-benar kita bertadarus Al-Quran siang dan malam, sibukkan. Karena itulah bekal yang terbaik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan terlalu pede dengan kematian. Jangan terlalu pede, karena sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya banyak orang yang meninggal dunia tanpa didahului oleh penyakit. Bahkan betapa banyak anak-anak yang baru lahir masih kecil, ya, diharapkan oleh orang tuanya nanti akan menjadi orang besar, jadi orang dewasa dan akan menopang kedua orang tuanya di masa tua. Namun pagi harinya dilahirkan, sore harinya sudah disiapkan kain kafannya atau dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan betapa banyak, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anak-anak muda yang tertawa-tawa di pagi hari dan sore hari, namun mereka tidak sadar kain kafannya sudah disiapkan, sudah dipintal. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai, mentang-mentang masih muda, masa masih panjang, usia saya masih panjang. Tidak, kematian hanya Allah yang tahu. Wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara manusia, saya, antum sekalian, Anda yang mendengarkan ceramah yang singkat ini, tidak tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Walaupun detail kegiatan sudah schedule sudah dibuat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun di antara kita semua di bumi Allah yang mana kita akan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Melalui kesempatan ini, marilah kita benar-benar tadarus Al-Quran. Jadikan kesempatan ini adalah kesempatan emas, kesempatan terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu kita akan masih hidup esok hari atau tahun depan bersama Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.